organisasi muslim terbesar di dunia. Kok ada masalah di dunia Islam yang begitu gawat kok NU jiblek? Pantes apa enggak? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita perlu sadari kembali bahwa Nahdlatul Ulama ini sekarang sudah menjadi entitas nasional. Sudah menjadi sesuatu yang skalanya itu nasional. Dulu pada awal-awalnya itu Nahdlatul Ulama itu memang sulit berkembang secara nasional. Kenapa? Karena kebutuhan untuk menjaga kualitas keulamaan dari para anggotanya. Karena anggotanya adalah ulama dan harus ulama beneran. Itu pada tahun-tahun sekitar tahun 26 tahun 30-an itu tidak gampang jadi anggota Nahdlatul Ulama itu. Saya mendengar riwayat dari Kiai Mukhid Muzadi, Allah yarham. Pada waktu itu beliau sudah santri senior di Tebuireng di bawah bimbingan langsung dari Kiai Abdul Karim Hasim di Tebuireng waktu itu. Sudah alim. Kalau dengan standar kiai sekarang ini ya sudah jauh di atasnya. Toh pada waktu itu beliau belum dianggap berhak menjadi anggota Nahdlatul Ulama. Belum boleh ikut rapat, belum boleh ikut kegiatan-kegiatan resmi Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena kebutuhan untuk menjaga kredibilitas ulama yang menjadi anggota-anggotanya itu. Jadi pada waktu itu, wah ini kalau kiai sekarang daftar ya belum tentu diterima. Kiai Hamzawi ini mendaftar jadi anggota NU tahun 30-an, wah tidak dianggap. Karena belum memenuhi standar. Ya, kayak saya gini ini ya belas tidak akan diterima daftar jadi anggota Nahdlatul Ulama itu. Nah itu sebabnya kemudian karena konsentrasi kiai ini, karena banyak yang harus dicek di situ. Di samping kualitas pengetahuannya, jangkauan pengetahuannya, juga dicek otentisitas sanadnya, dicek juga kualitas rohaninya dan sebagainya. Berat sekali. Nah karena terlalu berat, Nahdlatul Ulama itu pada awal-awalnya itu hanya menjadi fenomena yang menonjol di Jawa Timur saja. Karena pusatnya memang ada di Jawa Timur. Sumber sanadnya itu dari Jawa Timur, yaitu Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Sudah diupayakan bikin muktamar di Banten, di Menes, bikin muktamar di Magelang, Jawa Tengah, bikin muktamar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, di Medan dan sebagainya. Tetap saja sulit berkembang secara nasional. Karena kualifikasi keanggotaannya terlalu berat. Bupati Pasuruan tidak masuk. Kualifikasi terlalu berat. Nah sampai kemudian ya salah seorang jenius peradaban di antara para pendiri Nahdlatul Ulama ini, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, melakukan inisiasi untuk apa? Supaya Nahdlatul Ulama menjadi nasional. Caranya dengan apa? Caranya dengan menjadikan Nahdlatul Ulama ini partai politik. Begitu NU menjadi partai politik tahun 55, siapapun di seluruh Indonesia ini yang merasa punya kesamaan identitas dengan kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, dengan mudah
bergabung dengan Nahdlatul Ulama karena syaratnya gampang sekali. Enggak ada ujian kitab, enggak ada diteliti wiridnya dan sebagainya. Syaratnya cuma nyoblos gambar jagat itu langsung jadi NU. Nah, inilah yang kemudian dengan serta-merta menjadikan Nahdlatul Ulama ini fenomena nasional. Serta-merta. Nahdlatul Ulama pada waktu itu langsung menjadi partai terbesar ketiga dari hasil pemilu 1955 dengan perolehan 18%, sekitar 7 juta suara. Yang nomor 4 PKI dapat 6 juta suara PKI. Yang tertinggi Masyumi, kemudian nomor 2 PNI ya, nomor 2. Serta-merta Nahdlatul Ulama menjadi fenomena nasional. Dan sejak itu ini terus berkembang, Masya Allah. Tahun 55 itu NU cuma 18%, tapi survei terakhir tahun 2020 kemarin kalau tidak salah, hasilnya menyatakan bahwa 50,5% penduduk Muslim Indonesia ini menyatakan diri sebagai warga Nahdlatul Ulama. Ini bisa dibayangkan, ini barokah apa? Dari 18% menjadi 50,5% dari seluruh penduduk Muslim. 50,5% dari seluruh penduduk Muslim itu berarti sekurang-kurangnya 120 juta. Karena penduduk Muslim kita sekarang ini sekitar 240 juta orang. Ini besar sekali. Besar sekali. Ya. Dan ini nasional. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, sekarang saya kira penting sekali kita sadari bahwa NU ini besar dan kuat karena menjadi entitas nasional. Kalau NU cuma kota Malang tok, NU tidak akan punya kekuatan apa-apa. Sak pinter-pinternya Kiai Srokun Najah, ya. Sak ampek-ampeknya wali kota. Kalau NU ini cuma kota Malang tok, tidak akan ada artinya apa-apa. Kalau NU ini cuma Jawa Timur tok, juga tidak akan punya arti apa-apa. Dia cuma bisa gaya-gaya di Jawa Timur tok. Di tempat lain tidak akan jadi apa-apa. Tapi NU sebagai entitas nasional, NU ini punya bobot yang jauh, jangkauannya melebihi batas-batas nasional itu sendiri. Ketika NU ini hadir sebagai entitas nasional dengan 120 juta lebih warganya, NU menjadi organisasi Muslim terbesar bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Di seluruh dunia. NU ini kira-kira sudah 4-5 kali lipat dari Saudi Arabia yang cuma sekitar 25-30 juta orang penduduknya. NU ini sudah 120 kali lipat dari Uni Emirat Arab yang penduduknya cuma 1 juta. 240 kali lipat dari Qatar yang penduduknya cuma 500 ribu. NU ini besar sekali. Sehingga ketika belakangan ini ada wacana mengenai kemelut, ada fenomena kemelut dunia Islam yang luar biasa, ya. Pelan-pelan dan sekarang sudah menjadi sangat mencolok, dunia
berpaling kepada Nahdlatul Ulama. Nah maka Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi dua masalah mendasar di sini. Yang pertama, bagaimana kita bisa melayani, berkhidmah kepada 120-an juta orang ini tanpa mengabaikan sebagian manapun dari 120 juta itu. Karena mereka semua adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab dari Nahdlatul Ulama. Tidak boleh kita sebagai jamiah ini hanya memperhatikan satu segmen saja dari warga Nahdlatul Ulama. Semua segmen warga harus kita perhatikan, harus kita khidmai. Karena mereka sendiri dengan sukarela dan ikhlas telah menyatakan diri ikut Nahdlatul Ulama. Orang NU itu di mana-mana kalau sudah bilang NU, ya pejah gesang derek NU. Maka kalau kita tidak mengurus hajat-hajat mereka, kalau kita tidak menjalankan tanggung jawab kita kepada mereka, kita melakukan paling ekstrim bisa dikatakan kita berkhianat kepada warga Nahdlatul Ulama. Ya. Nah maka sekarang ya kita harus menyadari secara realistis bahwa NU ini isinya bukan cuma kiai. Kiainya banyak tapi bukan cuma kiai. Wali kota ada, yang pengusaha ada, yang dosen, rektor ada, copet juga ada, yang tani, tukang becak, semua ini adalah warga Nahdlatul Ulama. Semua harus kita perhatikan hajat-hajatnya dan kita pikirkan bagaimana cara kita melayani mereka semua. Nah Bapak Ibu, dengan melihat lanskap tanggung jawab yang sedemikian raksasa, baik secara domestik, nasional maupun internasional, karena mau tidak mau sekarang apa yang bisa Anda pikirkan tentang satu organisasi muslim terbesar di dunia, organisasi muslim terbesar di dunia, kok ada masalah di dunia Islam yang begitu gawat kok NU jiblek, pantas apa enggak? Organisasi terbesar di dunia ini tidak pantas kalau kita tidak ikut-ikutan berikhtiar untuk mencari jalan keluar dari masalah-masalah dunia Islam yang lebih luas. Apalagi masalah-masalah kemanusiaan ya seluruhnya. Ini semua adalah menjadi arena khidmah dari Nahdlatul Ulama. Tidak boleh ada secuil pun dari arena khidmah ini yang kita tinggalkan, kita abaikan, kita sia-siakan. Nah maka Bapak Ibu sekalian, supaya kita mampu melaksanakan tanggung jawab yang begitu besar, kita harus mengkonsolidasikan seluruh kekuatan Nahdlatul Ulama ini sedemikian rupa sehingga cukup kuat untuk memikul beban-beban yang sangat berat itu. Maka di dalam menetapkan tema peringatan 100 tahun Nahdlatul Ulama ini, kita berpikir bahwa NU itu kalau cuma berdaya saja tidak cukup. Kalau cuma berdaya saja tidak cukup. Yang namanya berdaya itu ya makan nggak sampai lapar itu berdaya. Ya kan? Berpakaian nggak sampai telanjang itu namanya berdaya. Itu saja tidak cukup. Karena tanggung jawab Nahdlatul Ulama begitu besar.
Nahdlatul Ulama dituntut untuk tidak hanya mampu menyukupi hajat dirinya sendiri. Nahdlatul Ulama dituntut untuk memikirkan hajat semua orang. Karena itu berdaya saja tidak cukup. Kita butuh mendikdayakan Nahdlatul Ulama. Kita butuh Nahdlatul Ulama yang tidak hanya berdaya. Kita butuh Nahdlatul Ulama yang dikdaya. Kalau tidak bisa. Maka kita lihat nanti ini Kiai Isrokun Najah ini bisa jadi ketua 3 periode begini ini karena jaduk. Kalau ndak jaduk ya berat. Tenggol sitik ya to. Ndak bisa kalau nggak jaduk NU. Maka semuanya harus kita konsolidasikan. Itu sebabnya kita butuh mengkonsolidasikan semua kekuatan Nahdlatul Ulama ini. Tidak boleh terjadi dinamika parsial yang tidak nyambung menjadi satu konsolidasi nasional. Ini tidak bisa lagi. Kita tidak hanya ingin melihat PCNU Kota Malang kuat. Kita butuh melihat NU seluruh Indonesia ini kuat. Nah, maka tidak ada cara lain selain bahwa kita harus membangun sistem nasional. Dan semua orang harus berdisiplin dengan sistem itu supaya terjadi konsolidasi. Apa yang terjadi di Kota Malang ini, di PCNU Kota Malang ini harus sambung dengan yang terjadi di Sorong. Harus sambung dengan yang terjadi di Sumedang. Harus sambung dengan yang terjadi di Banda Aceh. Harus sambung semuanya. Kalau enggak, tidak terjadi konsolidasi. Kalau tidak terjadi konsolidasi, NU enggak jadi kuat, ora sido kuat gitu. Ora sido kuat. Karena NU ini menjadi kuat hanya kalau terkonsolidasi secara nasional. Ini bisa nanti silahkan ini yang para akademisi ini bisa membuat hitungan-hitungan. NU itu kalau cuma di Kota Malang saja ini sumber dayanya itu berapa? Segede-gedenya NU Kota Malang. NU kalau cuma Jawa Timur itu sumber dayanya itu berapa? Segede-gedenya Jawa Timur. Tapi silakan kalkulasi bagaimana kalau NU mengindonesia.